Ada trik-trik khusus yang waktu saya menjadi reporter itu saya tidak buka. Jadi katakanlah rahasia dapur. Tapi tidak ada yang tahu. Ini baru dibuka. Saya ingin mencetak reporter-reporter penyiar baru yang jauh lebih hebat dari saya dan mereka harus menguasai teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacamu, Cangkir Jamu, kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya di studio ada tamu yang sangat istimewa. Dan ini yang saya tunggu-tunggu untuk silaturahim dan nostalgia bersama Bung Nus Tuana Kota. Semangat pagi Bung Nus. Selamat. Semangat pagi biar masih tua gini, ya. Biar tetap semangat. Ya. Istimewa. Tetap semangat. Ya. Bung Nus ini adalah reporter senior yang juga presenter di TV stasiun TVRI Surabaya. Banyak kenangan, banyak pengalaman yang beliau peroleh selama berkarir menjadi jurnalis TV dan radio. Sekarang aktif apa, Bung Nus? Apa kabar? Apa? Bagaimana? Apa kabar Bung Nus? Kabar baik. Alhamdulillah. Kalau di TV apa? Tidak di TV mana-mana. Nonton TV sekarang. Nonton TV ya. Aktivitas terakhir apa? Aktivitas sekarang saya adalah mengajar. Mencetak. Mengajar di dunia broadcast, Oh, di sekolah penyiar, mencetak penyiar-penyiar baru, reporter-reporter baru. Karena apa ya? Jadi satu kebanggaan kalau saya bisa mencetak reporter-reporter baru yang punya kualitas lebih hebat dari saya. Dan semacam course gitu ya? Ya, semacam kursus. Di mana itu? Ada di Surabaya sini. Oh, di Surabaya. Ya, mulai tahun berapa? Kita mulai ada tahun 2004. Itu tahun 2004. Setelah pensiun. Saya belum pensiun. Waktu itu belum pensiun. Belum pensiun. Masih 2 tahun lagi sudah dibuat. Kebetulan waktu itu saya menjadi koordinator penyiar. Ya, saya melatih penyiar-penyiar, tiba-tiba diminta untuk ngajar. Ya sudah, ilmu ini kita tinggal teruskan. Lanjut ya, lanjut. Karena passionnya. Waktu saya dikirim untuk meliput di luar negeri, saya belilah buku-buku broadcast tentang kepenyiaran. Jadi teori itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga tidak salah teori kan gitu. Bukan berdasarkan apa yang saya alami, tapi berdasarkan dari betul-betul broadcaster dari Amerika. Oh gitu, jadi ada kombinasi ya, pengalaman dan ilmu pengetahuan ya. Oh ya Bung Nus, perkembangan sekarang ini kan TV analog pada bulan November ini akan ditutup ya. Menurut pindah ke digital. Iya, itu memang Bung Nus bagus karena semuanya teknologi itu berkembang, maka televisi akan lebih jernih, suaranya lebih bagus, semuanya akan lebih bagus dibandingkan dengan TV analog sekarang yang antena di luar, kena hujan mulai dia kabur, ikut gerimis TV-nya. Jadi kayak TV kabel lah, TV digital itu seperti gitu lah. Bung Nus pribadi sudah mengikuti ya? Nah, saya sendiri tidak tahu TV saya di rumah itu digital atau bukan, ketinggalan saya. Malah ketinggalan. Pasti saya nanti akan telepon ke teman-teman TVRI. Mungkin minta barangkali ada teknisinya. Oh gitu. Ada orang tekniknya. Coba lihat TV saya ini TV digital atau bukan. Pasang set box gitu kan. TV tahun berapa? Jangan masih cembung. Enggak, sudah ini. Cuma saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Jadi waktu itu 2014 kalau tidak salah. Padahal 2015. Cuma saya nggak ngerti sudah ketinggalan. Apa sudah ada YouTube-nya? Ini salah bapaknya apa putranya? Tapi begitulah kamu, oleh sebab itu saya tidak boleh ketinggalan ini karena saya juga ikut mengajar kan. Teknologi ini kita harus ikut. Kalau dulu saya ambil Surabaya pinjam helikopter, sekarang pakai drone. Ya, menarik ini. Oh ya, pengalaman Bung Nus ketika menjadi reporter TVRI ya. Iya. Itu berangkatnya dari mana menjadi reporter radio? Jadi saya awal pertama saya radio di Makassar tahun 68. Radio Makassar. Waktu amatir. Amatir kan, waktu itu masih baru muncul namanya radio amatir. Radio amatir. Waktu itu kebetulan adalah Pekan Olahraga Mahasiswa ke-8. Wah, masih mahasiswa. Makassar. Di UNHAS. Bukan, jadi Pekan Olahraga Mahasiswa se-Indonesia. Oh ya. Ya. Saya terpilih untuk menjadi salah satu reporter. Jadi waktu itu semua radio jadi satu, kemudian saya reportase. Tapi setelah itu habis, tidak ada lagi gitu. Nanti setelah saya pindah ke Surabaya, baru saya masuk ke radio lagi. Gitu. Reporter olahraga ya?
Memang hobi di olahraga. Jadi begini, saya dulu bermain sepak bola. Oh, Saya zaman. bermain sepak bola pada tahun 68 kelas 1 SMA. Iya, iya. Saya bermain di sebuah klub di sana Maesa. Saya terpilih untuk ikut Suratin Cup pertama. Wih. Jadi 68 Suratin Cup pertama, kita hampir jadi juara kalau tidak disikat oleh Persewa Malang waktu itu di Iya, Malang. iya. Ya. Ini mewakili PSM Makassar. PSM Makassar. Jadi sama Roni Patinasarani, Wih. Suhaib Rizal, Suhaib Rizal. Anwar Rahman, Anwar Rahman. Asim Mangga, Asim Mangga. kemudian Daud, ya itu cuma dia. Jadi saya waktu itu Asim Mangga. sama-sama. Nah, Sebagai apa nih posisi? saya badan itu, kecil nih. Waktu itu tidak ada istilahnya apa striker atau bukan gelandang. namanya back sayap tidak Back ada. sayap. Kanan luar murni. Kanan luar Tugas saya murni. hanya set angkat masuk. Lalu selesai. Tapi setelah perkembangan itu kan, perkembangan 74 dengan total footballnya Belanda, mulai ini. Nah, waktu itu kembali dari sana tiba-tiba pelatihnya ganti. Siapa? Ramang. Oh, Ramang ya. Itu body charge. Saya kecil begini Kecil. kalau mau ditabrak begini kan saya tinggalkan. Tinggalkan tinggal sepak bola, sepak bola. saya mulai bermain di radio, saya mulai merokok. Gitu ya. Pindah ke Surabaya, saya masuk radio lagi. Tiba-tiba 78 saya masuk TV. Radio mana di Surabaya? Radio Merdeka. Oh, Merdeka. 7 tahun saya di Iya, sana. iya. 7 tahun saya di sana. Nah, saya masuk radio. Tahun 80, Yayasan Bung Karno, TVRI bawah Yayasan Bung Karno, masuk ke dalam Departemen Penerangan. Ya, ya. Kita diajak masuk, malah dibilang kalau tidak mau masuk, harus bikin surat pernyataan. Duh. Ya toh, pegawai negeri sipil. Ya, Saya ya. masuk, 80 saya ini. 81 saya menjadi PNS. Bulan Maret kita prajabatan. Tiba-tiba bulan Juni saya dipilih untuk mengikuti penataran reporter olahraga di Jakarta. Berangkatlah saya ke Jakarta Ya, karena ya. PON 10 tahun 81. Ya, saya berangkat ke Jakarta tahun September. Itu reporter-reporter senior yang siaran langsung, kita cuma rekaman aja. Ya. Aswar Hamid, Sambas, Joko Gitoyo, Joko Priyono, Zainal Abidin, Lukman Praet itu. Ripno Sapidi. Ya, Ripno Oh, Sapidi. RRI. Nah, Ini DPR. di Kuningan, Sumantri Brojonegoro, itu sepak bola reporternya tidak datang. Boy, ini sudah Bingung, peluang. produsernya bingung, ini dikontak ke Senayan, Kuningan ini. Reporternya tidak datang. Ada reporter cadangan nggak? Bingung produsernya. Ya. Don Hardoyono, kebetulan guru saya. Dia tanya, jadi ada dari Makassar, dari Manado, Ambon, Bali semua ada. Dia tanya di antara kalian siapa yang bisa sepak bola, bisa reporter semua. Ya, saya pemain sepak bola. Ya, Kamu. ya, ya. Langsung Saya ngacu. angkat, bisa. Dia bilang, oke jangan banyak ngomong ya. Ya. Kalau nggak tahu, kami nggak usah ngomong. Saya berangkat ke sana. Nah, mungkin karena saya pemain bola, saya tahu semua peraturannya kan. Salah melempar, offside atau apa semua, reportase saya mungkin bagus. Ya, ya, bagus. Karena begitu saya balik, tiba-tiba saya dijemput oleh Yonardo Yono. Saya tidak Yonardo pernah dia kayak Yono. gitu ya. Tiba-tiba dia bilang reportasemu lumayan. Kamu ditunggu oleh bos-bos Depon dan TVRI. Wah, Saya jadi Ngeper juga. ngeper ya. Dia Deg-degan dia, juga ya. dia rangkul saya, dia bawa masuk, terus dia bilang, bapak, ini Nuswana Kota yang di Kuningan. Saya kaget, di situ ada Dr. Andi Sumadi, Dirjen RTL, Iya. ada Subrata, ada Alex Sukarnain, ya, Bos-bos, bos-bos semua. Tiba-tiba Pak Sumadi berdiri, dia rangkul saya, dia tepuk, dia bilang lahir reporter baru dan you dapat hadiah ikut SEA Games Manila. Wih, Saya kaget. pertama kali membuat reporter. Pertama kali itu 81 dibilang pulang, saya berangkat ke Manila. Turun lihat, jalan di kanan mobilnya gitu kan. Saya cubit tidak. Padahal dulu saya cuma melihat Indonesia, kok sampai di sini ya ke Manila gitu. Nah, saya reportase waktu itu cuma kirim 4 reporter termasuk saya 1. Mungkin bagus lagi. Balik dari sana saya dikirim ke All England. Wah, istimewa. Badminton bahasa Inggris Yang amburadul. iya, SEA Games gitu ya. Timnas yang mana? yang waktu SEA reporter bola. SEA Games 81. SEA Games 81. Ya. Kalau yang Indonesia mengalahkan Thailand itu SEA Games 91. 91 Kita juga mengalahkan 65. Waktu itu Thailand ya. Saya ingat banget 65 skornya. Kenapa? Karena saya reporter. dan final itu ya. Dan final. Mulai babak penyisian. Ya, mulai. Jadi waktu itu waktu itu Thailand kita kalahkan, itu yang pertama kali kita kalahkan di SEA Games Manila tahun 91. 91 kita malah Thailand. Ya. Sekarang malah jadi bulan-bulanan. Masih ingat pemainnya siapa aja, Bung?
saya lupa ya, Yusuf Ekodono atau apa gitu loh. 91 ya? 91 ya. Oh Jaya Hartono. Jaya Hartono. Polisi, ya. Anatoli Polisi. Ya, waktu itu. Jadi sebenarnya yang jelas manajernya adalah IGK Manila. IGK Manila. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk untuk menjadi reporter. Terus saya ingat banget ya. Skornya adalah 6-5 adu penalti. Kita menang 6-5. Tuh, kayaknya kalau dibilang Indonesia kita pernah mengalahkan. Bisa nggak Bung Nus menceritakan ketika mereportase gimana? Reportase yang mana? Reportase yang waktu mana, final, radio atau yang ini? Yang final PSSI lawan timnas Thailand itu gimana? Wah, saya sudah tidak ingat nama-namanya. Coba. Tapi kalau mau reportase misalnya Persebaya masih Bejo Sugiantoro main masih gini ya. Saudara pendengar kita lihat, saudara penonton kita saksikan Bejo Sugiantoro bola masih berputar-putar di depan Mufti Effendi, angkat ke depan melewati dari tengah, dipotong di sana oleh Aji Santoso. Dengan demikian gagal serangan dari Persebaya. Ternyata kepada Johannes Gehara, kalau bola keluar lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Nah, kira-kira gitu. Istimewa. Gol. Masih muter bolanya. Kalau gol. Jadi begini. Jadi kalau gol, ya saya tahun 2004 akhirnya ada yang menulis di koran. Siapa namanya, ada wartawan olahraga, siapa Mawardi, dia mengatakan bahwa dia senang. Kenapa? Saya juga tidak sadar. Jadi Indonesia melawan Malaysia misalnya, begitu Indonesia memasukkan, saya akan teriak gol 1-0 untuk Indonesia. Tapi kalau Indonesia kemasukan, saya akan bercanda gol. Ada dibuat orang katanya yang tidak menonton, dia kebetulan ke kamar mandi. Begitu dia dengar golnya itu, dia kemasukan ini kok nggak enak. Kalau sekarang kan reporternya siapapun, misalnya Indonesia kemasukan itu dia tetap berteriak gol gitu kan. Nah, saya nggak tahu, jadi ada rasa nasionalis waktu itu, sehingga kalau saya ngomong gol, orang Indonesia kemasukan ini. Tapi sebaiknya gimana naluri seorang sebenarnya kita jadi pada saat bola masih di bawah, walaupun itu di TV maupun di radio, kita pelan dulu kepada ini, melewati daerah tengah, mulai ke kita naik. Jadi jangan masih di bawah sudah tetap tinggi. Ya, nggak logis ya. Nggak logis itu, tetap begitu. Bang Nus, selama menjadi reporter, pengalaman yang tertinggi ya meliput Piala Dunia atau Olimpiade atau gimana? Jadi saya akhirnya menginjak 5 benua. 4 benua sudah saya injak. 5 benua. Ya, 4 benua sudah saya injak, tinggal Afrika yang belum waktu itu. Ya. Tiba-tiba saya pikir kok Afrika belum. Jadi Piala Dunia 94, 98. Piala Dunia 94 di Amerika. 98 di Prancis, 2002 ya. di Korea Selatan, Jepang. Kemudian Olimpiade Barcelona, Olimpiade Atlanta, Olimpiade Sydney. Ya, Atlanta bersama saya waktu itu. Ya. Yang misalnya Lexi main lagi sama kita loncat. Nah, jadi waktu itu 2001 tiba-tiba promotor top Surabaya, terpotong Aseng. Dia tanya, Nus, kamu mau ikut ke Afrika? Kenapa? Nur Huda mempertahankan gelar di Johannesburg apa Cape Town gitu kan? Saya bilang boleh Pak Aseng. UPBM. Kejuaraan dunia. Jadi saya dengan kamera berangkat. Akhirnya injak juga Afrika. Walaupun cuma kota itu aja, tapi artinya tidak dengan bola tapi dengan tinju. Cuma yang belum Kutub Selatan sama Kutub Istimewa. Terus reportase untuk Piala Dunia itu tim Indonesia kan nggak ikut. Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa Anda datang ke sini? Saya juga jadi bertanya kenapa. Semua reporter asing. Itulah yang pertama waktu itu TVRI kirim kru ke luar negeri. Waktu itu hanya dengan RCTI. Waktu RCTI kita kirim kru ke sana. Kenapa? Jadi kita melaporkan di bahasa Indonesia. Celakanya lagi kita berada di tengah-tengah commentary positionnya Amerika Latin. Ya, di posisi Amerika Latin. Nah, kita kan biasanya model Eropa. Yang sekarang kan model Amerika yang saling nyaut-nyaut. Dulu kita kan cuma ini Alessandro Costa Curta, Franco Baresi, kurang cermat dia, lepas dikuasai oleh Cafu. Cuma gitu kan? Nah, sekarang kan saling balas. Itu model Amerika. Kita model Eropa. Ya. Nah, kita berada di tengah-tengah. Sedangkan Amerika Latin yang model sekarang itu sampai akhirnya reporternya itu datang, dia ngomong saya Maxo Pakua Abraham Isnan kan. Dia ngomong ke Maxo Pakua.
pakai bahasa Inggris. Kalau kamu reportase di negara saya gini, tidak ada yang dengar. Mas balas, kalau kamu di negara saya tidak ada yang dengar. Tapi itulah perkembangan sekarang. Sekarang TV sudah ada yang modelnya seperti itu juga kan. Model Amerika Latin, model Eropa, model Amerika. Beda artis, beda cara. Jadi pertama itu saya ingat tinju kita mau model Amerika. Jadi begitu pukulan masuk dikomentari, ditelepon sama orang, jangan ngomong, kita menonton. Ternyata mereka belum bisa terima itu. Ya. Nah sekarang sudah kan balas-balasan, itu tadi dia kalah strategi apa? Dulu enggak, cuma ini nanti komentatornya di saat ronde selesai atau waktu istirahat. Ya. Oh iya Bung Nus, kan Piala Dunia Bung Nus ada di dalam stadion atau dilihat di layar? Jadi ada yang kita di commentary position, ada yang namanya off-field, yang di rumah, di studio ya. Nah waktu itu kita harus menyewa satu ruangan, saya lupa berapa dolar. Terus ini, waduh, kita enggak punya itu. Nah, itulah pertama kita. Terus akhirnya bilang, sudah pakai studio ini saja. Jangan ribut. Saya bilang, enggak apa-apa ribut. Kan penonton di ada. Udah, kita buat di situ. Itulah off-tube yang pertama. Gitu, ya. Jadi, gambar datang live. Saya cuma dengan catatan ini. Nah, kalau kita tidak tahu, jangan disebutkan. Biarkan aja, Pak penonton juga lebih tahu. Gitu. Tapi posisi-posisi dari pemain ini kita sudah tahu. Ini di sini, gini. Dan paling berat itu ya, Piala Dunia. Jadi dulu Liga Italia main, saya nonton sampai pagi. Kalau sekarang ngantuk tidak. Karena dulu berkepentingan kan. Ternyata saya dibawa untuk ke sana. Final antara Brasil melawan Italia, saya ingat waktu itu di Piala Dunia 94. Jadi perjalanan panjang seorang reporter Nustuana Kota. Itu semua karena yang di atas. Setelah jadi reporter kemudian mutasi atau dipindahkan di mana? Saya tidak pindah, saya tetap berada di TVRI, lingkungan TVRI. Jadi penyiar di studio ya? Iya, jadi bukan. Sebelumnya saya malah menjadi penyiar, setelah itu menjadi reporter. Jadi 98 saya mundur jadi penyiar sebab anak saya sudah jadi penyiar, dia sudah masuk 95. Siapa itu Bung Nus? Iwan ya. Nah, dia akan berada di bawah bayang-bayang saya kalau saya terus. Jadi sebaiknya saya mundur biar dia berkembang terus maju. Saya menjadi reporter dan saya bermain di belakang layar. Iya. Tapi sebelum itu kan Bung Nus sudah membumi di stasiun TV Surabaya sebagai penyiar. Iya. Itu berita apa Bung Nus? Waktu itu dari Jakarta itu ya? Enggak, berita regional Jawa Timur. Saya masuk dari Surabaya. Saya masuk dari Surabaya 78. Oh, dirilai dari Jakarta jadi ya? Ya kalau yang reportase itu. Jadi berita dari Jawa Timur. Nah, setelah saya di Jakarta baru ini. Sebenarnya tahun 90 saya diminta pindah Jakarta. Ya. Jadi waktu itu Pak Ishadi bilang kalau saya punya pegang jabatan ini, dia jadi direktur, dia panggil semua, Ari Purnomo Aji pindah, Amos Ginting pindah semua. Saya ini, ternyata saya diganti orang. Jadi tahun 91 waktu mau ke SEA Games Manila, saya dikasih tahu sama produsernya, Lukman, kamu dipanggil Pak Ishadi. Dia marah, kenapa kamu udah mau pindah? Saya menghadap dia, kenapa Pak? Kamu kenapa mau pindah? Ternyata waktu itu saya diganti, kenapa? Karena 10 November tahun 90 itu ada pertandingan tinju kita buat di Studio 2. Saya akan jadi produsernya. Capstanya tidak mau saya pindah. Gitu. Nah, itu sebagainya Pak Sudi bisa mengerti, oh ya sudah. Dan memang akhirnya jalan kan, kita bikin sampai 2002 itu yang ASEM promotori di studio itu. Tapi tidak berapa lama, cuma sampai 1 tahun gitu. Untuk khusus TVRI waktu itu? Khusus TVRI Jawa Timur. Khusus TVRI Jawa Timur. Di TVRI Jawa Timur, Bung Nus sempat sebagai posisi strategi? Saya sebagai penyiar berita, kemudian sebagai koordinator penyiar berita, kemudian sebagai reporter olahraga, juga produser olahraga. Wah, seru ini Bung Nus. Kita minum dulu Bung Nus. Ya, biar nggak salah paham nih, ngopi dulu ya. Iya Bung Nus. Jadi dari perjalanan karir yang begitu nggak ada liku-liku sih, asik aja ya Bung selama ini. Mengalir, saya buat. Pasti Bung Nus punya kiat-kiat khusus untuk next generation kita, generasi ke depan nih. Apa aja yang membuat Bung Nus bisa mencapai? Jadi saya ingin mereka itu menjadi lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, gitu ya. Nah, ada trik-trik khusus yang waktu saya menjadi reporter itu saya tidak buka. Jadi katakanlah rahasia dapur.
Ya, seperti saya katakan pertama, saya memang reportase sepak bola. Saya pemain sepak bola. Seandainya waktu itu bola voli, habis saya. Tapi karena waktu itu saya pas jadi ya. Pas ini saya mulai mempelajari. Yang paling sulit adalah kalau apa namanya bela diri. Bela diri. Ya, begitu pukulan masuk saya nggak tahu. Ini saya dapatkan juga tahun 85. Di sini boleh saya buka, Ya. saya bongkar. Karena Bung Nus waktu itu kan kalau Olimpiade, kemudian Asian Game atau SEA Games itu kan multi event ya. Iya. Pengetahuan yang pertama makanya. cuma bola. Ya. Nah ini gimana? Nah, tahun 81 setelah itu 83 saya ke All England, 85 saya SEA Games Bangkok. Waktu itu Husair Tarmisi teman saya mereportase karate. Dia sebut Koka, Yuko, bisa, Wasari, Ipong bisa. Pulang saya tanya, dia kamu kok bisa karate? Aku kok katanya. Nggak tahu aku kan. Bukan Tiba-tiba besok ada bulu tangkis, dia memang spesialis bulu tangkis dengan Sambas. Dia dikirim, saya disuruh ke karate, saya pikir mati. Tamat riwayat saya. Mau ngomong apa? Begitu saya datang, saya lihat, loh, kalau Koka di papan itu ada lampu putih, merah, tulisan menyala. Kalau itu saya harus jalan pengen, saya harus lebih hebat dari dia. Tapi apa yang saya bilang, saya nggak tahu. Kebetulan Ketua Forki Jawa Timur lewat, Boy Kren lewat, saya panggil, Mas Boy, Mas apa, sini, ikut ya gini. Mas Boy, bantu saya dong. Reportase, nanti kalau pukulan ini masuk, saya tanya, itu pukulan apa? Tapi dia ngomong, jangan, nanti dikira lagi saya pakai uang-uangnya, gini. Terus gimana? Udah, duduk, saya tulis jenis pukulan dan jenis tendangan apa. Sinau dulu jadi belajar. Sampai saya tunjuk ini aja. Saya bilang gini, waktu itu saya ingat Yohanes Kunto yang main. Yohanes Kunto. Ya. Terus berat. Begitu saya reportase, satu pukulan masuk, nilai Wasari pukulan tadi adalah buat kalian tinggal nunjuk. Mama si Jerry. Sesuai tulisan kan, seorang karateka itu kan, loh, kok dia menguasai? Pulang ditanya, kamu kok bisa karate? Bisa lah. Terus dibilang, besok kamu judo yuk, mati saya. Besok saya berangkat ke judo. Begitu sampai di judo, saya, Pak Wis Mulyo kan ketua PCSI kan, merokok di luar beliau. Pak Wis, selamat pagi. Dari mana deh? TVRI. Oh iya, kenapa ya? Bisa bantu saya. Mungkin atlet, official, pelatih atau wasit yang tidak bertanggung mendampingi saya. Boleh. Dia panggil Peri Banto. Bekas berat jadi masih lama bermain. Jawa Timur. Sini. Teman ini, Peri kenal. Orang Jawa Timur. Apa kabar mas gini? Bantu, sudah kenal sudah gini. Terus saya bilang, Per, nanti begitu apa bantingan, apa kuncian, kamu ngomong ya. Jadi kayak kemarin kan mau buat, tiba-tiba dia ngomong, aku nggak bisa ngomong. Mati kan. Terus gimana? Saya bikin lagi seperti itu. Saya bikin lagi itu satu kuncian apa, ya uji mata kayak apa gitu. Kalau sekarang ditanya saya nggak tahu salah. Begitu saya masuk, bagus, jadi lagi bisa. Akhirnya ditanya, kalau yang lain saya bikin gitu loh. Karena kalau di luar negeri yang kita ambil kan Indonesia. Indonesia yang main. Saya minta bantuan pasti dikasih. Yang repot waktu itu PON Aceh lawan Kalimantan Timur, saya turun minta ke ofisialnya, dibilang kami sibuk. Mati. Akhirnya saya cuma pukulan lurus, tendangan melingkar, nggak bisa bunyi yang teknik kan. Jalan lagi saya. Kebetulan waktu itu baru datang mereka, saya usulkan ke produser, ke kepala seks olahraga, Bang Hardi, ini coba kita inventarisir reporter-reporter daerah, siapa yang menguasai cabang. Ada yang 3 cabang, ada yang tarikan, kamu apa? Karate, judo, sama apa? Udah ini, kamu apa? Volley, udah, nanti saya yang tidak ada. Tahu ya? Saya tidak bunyi kan? Udah, jadi akhirnya saya di atletik. Udah atletik kan udah aja. Tapi kalau ke luar negeri kan 23 cabang Indonesia itu. Saya yang berangkat. Cuma saya sudah. Tapi sekarang saya buka ini termasuk di sini. Saya buka ini gitu caranya saya. Jadi nggak kurang akal ya. Tidak. Sama dua tahun begitu bagus. Jadi kita harus ini. Ya. Jadi saya ingat benar di Singapura tahun 93 waktu itu Wushu baru 5 bulan masih Indonesia ikut dipertandingkan. Tiba-tiba kita harus mengambil Wushu. Produser tanya, coba Max apa? Kamu ambil Wushu. Wushu itu gimana Mas? Dia kan belum tahu Wushu itu gimana. Itu gimana? Oh kayak Jackie Chan.
Tapi kadang ada jok-jok gitu ya, Bung Yul. Enggak, jadi terus ayah, enggak, saya enggak bisa. Kan dia enggak bisa, dia enggak tahu namanya. Nolak juga. Berhabis, kan ditanya, ambil ya, apa itu musuh? Mereka juga belum tahu. Terus dia lihat saya, Mas, biasanya kalau gitu itu nulis ahlinya katanya. Ditanya, berangkat ya? Berangkat. Berangkat dengan kameramen. Iya. Begitu sampai di sana, saya cari manajernya. Ya manajernya masih logat Cina macam. Apa saya bisa bantu gitu. Logat Cina. Tahu lo, ini jenis pukulan, tendangan apa gitu. Udah, begitu main, saya reportase dia tunjukkan, dia kan tahu pukulan apa ini. Pukulan ini. Terus kameramen saya kan bilang, kalau gini saya juga bisa. Saya bilang, iya jangan pakai ini. Saya jangan bilang siapa-siapa ya. Begitu pulang, sampai di sana, mereka nonton. Produsernya tanya, Nus kamu tadi latihan berapa lama? Langsung kameramennya bilang, 5 menit. 5 menit jadi istimewa. Semua kayak gitu. Iya Bung Nus, untuk public speaking, Bung Nus autodidak atau gimana? Tidak, jadi public speaking juga memang gitu, tapi seperti yang saya bilang, saya ke luar negeri, saya beli buku-buku tentang broadcast, tentang public speaking, sehingga teori yang saya berikan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Iya. Dan itu diberikan sepenuhnya pada anak didik sekarang ya sekarang. Jadi seperti yang saya bilang, termasuk ilmu ini, ilmu yang bagaimana saya pakai orang ini. Ya ada satu di sekarang di TV di Lombok Selaparang saya ada, dia terapkan itu sama sekali, bagaimana ilmu yang saya peroleh ini. Sebenarnya saya mau, udahlah saya sudah tidak ini kan, inilah challenge. Kalau kamu mendapatkan gaya baru atau cara baru, saya nanti akan belajar. Dan sekolahnya memang ada di lapangan, pengalaman. Pengalaman. Nggak ada di kampus, tidak ada di teori. Teori hanya teori. mengatakan bahwa seorang reporter olahraga harus menguasai cabang yang dilaporkan. Sebaiknya kalau dia karate, dia mantan atlet, atau dia karateka, dia juga seperti Yuni Kartika sekarang menjadi reporter TVRI atau Nah, Yuni Kartika saya ingat, Yuni Kartika tahun 2000 waktu saya ke Sydney, Yuni Kartika masih di TVRI. Yuni Kartika, Yusri Hayanti sama Morsinil Sihombing. Abraham bilang, Nus itu ada ini, dia mantan bulu tangkis, coba kau latih jadi reporter olahraga. Oh, Yuni Kartika bagus yang istimewa. Makanya sampai sekarang kalau saya jujur, dia ngomong iya, tapi saya bilang, Yun kamu jangan jadi reporter saja, kamu komentator, karena kamu menguasai sekali cabang olahraga. Makanya ulasan dia bisa bagus karena dia latar belakang, dia semula juga menjadi pemain bulu tangkis, dia menjadi reporter olahraga di TVRI, kemudian sekarang dia menjadi. Dan memang sebaiknya begitu Bung Nus, seorang reporter di bidangnya sesuai ahlinya. Berarti Bung Nus selama ini nekat dong. Tapi dari yang tahu, ini baru dibuka. Bonek yang sukses itu. Bonek nekat. Kalau Azadi tahu gimana tuh? Nggak jadi gini Bung Nus ya. Itu keberanian yang luar biasa Bung Nus. Jadi pertama kali itu jalan saya bawa waktu itu saya merasa begini, saya ditunjuk karate, wah saya hancur ini, ya kan? John sudah. Saya tidak tahu apa-apa, kok dia bisa kokan ya? Ada di lampunya menyala tulisannya gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa waktu itu semua sudah jalannya lewatlah si malaikat penyelamatnya. Ada malaikat masuk. ada ini di sini. Besok begitu sampai akhirnya sampai saya pensiun, itu yang saya lakukan. Dan itu ada kepuasan tersendiri begitu. Saya pernah melihat ada reporter dari Makassar dulu, Ahmad Abdul, dia waktu melaporkan taekwondo. Jadi dia ini baik ini, terus dia tanya, itu tadi tendangan apa? Ini ngomong, itu Balcagi, Dwi Balcagi, gitu kan, misalnya gitu. Saya pikir, hampir kalau dia tahu rahasia saya, ditulis aja. Ditulis, saya yang ngomong, jadi saya yang ahli gitu kan. Ya, tapi udahlah begitu, karena orang tidak melihat kita reporter waktu itu berdua atau tidak, cuma satu. Dan pelajaran itu melekat ya Bung, dari event ke event ya? Atau belajar lagi? Ya, belajar lagi. Belajar lupa kemana? Karena ada lagi beda, misalnya kalau loncat indah. Loncat indah, saya harus tahu dia 2 salto setengah skrup. Itu harus saya tanya lagi. Jadi sama, jadi ada sesuatu yang baru, ada situ. Berenang gaya kupu-kupu dibilang gaya katak. Nah, itu juga kita harus tahu lagi posisinya kan, biasanya yang sedet itu berada di 456 gitu kan. Betul. Wah, berarti memang kalau TV itu kan agak sulit daripada reporter
tulis ya, Ya, wartawan gitu. wartawan bisa ngerti. jangankan gitu, radio pun tidak kelihatan, dia bisa berbuat Enak macam ya. apa. Ini TV, ini orang TV. bisa lihat. Ini bego banget. Itu jelas nomor 6 dia bilang begitu. Anak kecil pun tahu. Kalau tinju gimana? Bungkus tahu dari mana tinju? Nah, tinju itu kan sudah hanya ada 4 jenis pukulan. Jadi itu cuma belajar. Jadi cuma ada satu yang di depan ini adalah jab. Dia jab straight. Kalau dia lurus straight, dia agak bengkok ini hook, dia long hook, bawa uppercut. Cuma itu saja. Enteng itu. Udah enteng aja. Kalau dulu waktu ada tinju pasar malam ada yang swing gitu. Ya, swing. Dia pukul orang kedua ini terputar dia. Tapi dalam istilah tinju saya nggak dengar lagi. Ada swing mana? Swing ya. Cuma long hook, swing gitu kan. 1, 2 itu 1, 2 jab straight gitu. Udah. Gitu. Dan itu dari mana untuk belajarnya? Ya belajar kita aja. Jadi buku juga. Menonton TV, nonton TV melihat waktu itu kan Samsul Anwar kan di Jakarta kan, jadi udah saya menonton terus saya cuma 4 jenis pukulan saya pelajari dari siapa Benny Tandiono, Pertina. Ini kan cuma ini nus, kau lihat aja gini. Jadi kalau agak bengkok ini ya terserah kamu mau bilang. Sendok gitu. Gua sendok gitu. Sudah kayak gitu. Akhirnya udahlah tinju bisa, ya kan kita bisa bawa. Udah, saya pikir-pikir ya udahlah. Ya. Makanya sekarang kalau saya flashback kembali gitu, saya pikir kok saya bisa begitu ya. Sekarang masih ya itu istilahnya. Ya, udah lupa semua. Karena saya pasang sebagai foto-foto lama kan, tapi itu membangkitkan semangat saya bahwa saya ingin mencetak reporter-reporter penyiar baru yang jauh lebih hebat dari saya. Dan mereka harus menguasai teknologi sekarang. Dan itu Bu Nur sampaikan sudah berapa kader yang sudah dicetak? Udah banyak. Banyak. Jadi sekarang coba sebut siapa aja. Ya, kalau mau ditanya, sebagian besar penyiar-penyiar top di televisi swasta nasional ada di saya. Andromeda Mercury. Baik itu secara langsung maupun ada dalam kursus gitu ya. Jadi Nitaliana, Sinisia, Kompas, kemudian Tiffany Alhamid di ini. Jadi saya melihat mereka Tiara Harahap di TV One, gitu. Saya melihat di CNN ada Gita Gowinda, ada Claudia Cornelia. Jadi saya melihat mereka begitu mereka ini. Tapi tiap kali saya mengucapkan itu mereka baru seperti tadi waktu Indra Maulana di Metro kan. Waktu saya bilang gini, dia ngomong iya kalau bukan Bung Nus saya tidak pernah gitu. Saya bilang bukan itu Indra. Saya hanya meletakkan dasar, fondasi kau yang berkembang. Sekarang pun saya harus belajar dari kamu. Sama dengan rumah dulu cuma sekarang apartemen. Kan? Saya harus belajar. Saya membuat hanya fondasi. Itu alasnya. Kamu sekarang yang berkembang. Saya akan belajar dari kamu. Tapi rata-rata mereka punya skill atau karakter atau harus punya. Kalau tidak punya itu akan ada sulit. Karena ada teman saya begini. Dia melihat saya kok Nus sukses ya, dia ke PON, dia ke SEA Games, dia ke Olimpiade, dia mau pingin, dia minta ke olahraga, dia minta ke olahraga. Saya tanya, kamu senang olahraga enggak? Enggak. Mau keluar negerinya aja. Enak bikin paspor aja gitu. Udah, kita ukur kemampuan kita di mana. Semula kan saya semua general semuanya. Tapi setelah dalam perjalanan ini saya milih saya ke olahraga. Kebetulan 81 itu saya ditunjuk jadi reporter sepak bola yang saya kuasai banget. Kalau waktu itu saya bilang seandainya bulu tangkis atau voli, habis saya. Reporter yang lain nggak yang Bung pernah mencoba di politik atau hukum? Saya pernah mencoba, jadi makanya saya bilang awalnya saya general. Saya pernah ke hukum. Oh ya, kemudian fokus olahraga ya. Nah, ada kelemahan saya melihat saya mengukur diri sendiri. Oh ya sudahlah, daripada ini ada yang lebih mahir daripada saya. Udah karena saya di olahraga, saya pengalaman olahraga, dan 81, 83, 85 mulailah saya tahu tentang ini. Akhirnya seluruh cabang olahraga sampai yang belum pun ini. Makanya kemarin waktu anak saya dikirim ke Asian Games, itu kan masih ada produser yang sama angkatan saya, jadi masih ada. Jadi waktu itu dia ditunjuk untuk apa olahraga kabadi. Dia bilang, Wan kamu ambil kabadi. Wah saya nggak tahu. Terus ini bilang, bapakmu dulu nggak tahu. Dia jadi pasti tahu gitu. Dia kontak saya gimana caranya. Gini. Oke. Tapi dia nggak tahu mungkin bagaimana ya anunya. Tapi lumayan dia bisa, tapi dia tidak bisa.
Udah gampang caranya. Sekarang saya buka kepada semua. Jadi kalau ditanya sampai kapan Anda mengajar, sampai napas terakhir saya. Yes. Ya, kembali ke dunia digital ya. Perkembangan yang begitu pesat ini ya. Bung Nus sempat kepondal-pondal ngikuti nggak? Kepondal-pondal saya. Betul. Iya, sampai sekarang pun saya nggak tahu saya harus memindahkan. Makanya saya bilang, saya nanti akan kontak orang teknisi dari. Di TV-nya masih begitu ya, masih pakai anten. Masih pakai anten. Saya nggak tahu pindahin gimana. Saya nggak tahu pindahin. Kenapa Bung Nus terlalu fanatik antena ya? Apa namanya? Jadi saya nggak untuk HP dan macam-macam begini aja. Cucu saya yang harus buat, gitu ya, cucu saya harus buat gitu. Iya. Karena era saya waktu kita beralih berita dari mesin tik ke komputer, itulah jadi masalah gitu. Nah, dengan perkembangan sekarang, padahal tahun 94 waktu saya ke Amerika, di sini kita masih ada kursus-kursus komputer. Di sana itu ini sudah pakai layar sentuh. Kita sampai ke screen sudah. Yang sekarang mulai pada itu tahun 94 sudah ada sini. Kamera yang kita pakai tahun 94 baru masuk Indonesia tahun 2000. Oke, masa depan pertelevisian menurut Bung Nus dengan perkembangan digital yang begitu pesat dan era milenial tetap akan bertahan. Kalau dulu kan orang bilang waktu koran ada radio, wah ini akan mati, tidak. Masih ada segmennya. Masing-masing ada segmennya. Jadi koran tersendiri, radio tersendiri, televisi tersendiri. Walaupun itu menurun dari segi frekuensi dan tapi kualitasnya menurut Bung Nus media TV sekarang ini yang analog, yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jadi dengan adanya YouTuber, dengan adanya. Jadi sebenarnya bagus, cuma tetap kita harus menjunjung etika, jurnalistik, etika, undang-undang pers. Tetap itu tetap itu tidak boleh hidup. Kalau nanti misalnya di medsos itu banyak berita berita, saya selalu langsung saya lihat, saya akan jawab ke teman saya itu. Mana di televisi tidak ada gitu. Iya, kontrolnya. Iya, check and check. Ya. Gitu. Berarti Bung Nus punya gagasan apa terhadap perkembangan dunia media, khususnya dengan era digitalisme ini dengan milenialisme, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam perkembangan ini? Ya, berikan kesempatan kepada kaum milenial ini yang seluas-luasnya, tetapi tetap harus patuh tunduk kepada peraturan yang berlaku. Gitu. Jadi mereka punya kebebasan. Di era saya dulu kita wawancara kan dibatasi. Iya toh. Sampai kita mau undang seorang pejabat saja dia minta kirim pertanyaan dulu. Iya, betul. Gitu. Sekarang di sini dia mau ngomong apa aja bisa, bebas gitu. Dan dulu semua acara direkam dulu. Sekarang orang tidak mau dengar rekaman. Musik rekaman tidak mau yang live gitu kan. Bahkan pejabatnya juga jadi host sekarang ini. Saya nanya juga ya. Ya Bung Nus, ke depan kira-kira dunia penyiar, dunia reporter ini akan tergerus nggak, Bung Nus? Saya nanti walaupun ada teknologi baru, tapi ini tetap jadi seperti tadi saya katakan, masing-masing punya segmen. Gitu. Radio sekarang juga pakai visual, sudah bisa juga ada gitu. Jadi tidak ini masing-masing punya tersendiri. Punya minat, punya market tersendiri. Tidak akan, dan tentu akan jauh lebih maju dengan teknologi ini. Di era saya kita hanya mengenal kromatik, sekarang ada green screen. Di era saya tidak kenal drone, sekarang ada itu. Kemudian kamera dulu, tidak perlu bisa dulu kamera kita mau ambil orang dulu pakai light meter dulu ukur baru ada bar white balance bisa ready. Sekarang tidak, sekarang semua sudah langsung. Malah sekarang kemarin saya tanya ke Iwan, teleprompter gimana? Katanya HP bisa jadi teleprompter. Bahkan kemarin waktu dia ke Cina, jadi diundang di sana, saya tanya, jadi kan kemarin saya juga ikut dalam penguji kompetensi penyiar televisi. Jadi ditanya apakah kalau seorang penyiar itu kamera mengikuti penyiar atau penyiar mengikuti kamera? Dua-duanya. Kita harus mengikuti kamera juga gini. Tapi Iwan bilang di Cina enggak. Sekarang sudah ada kamera yang dia mengikuti panas badan. Kita dulu gini, kameranya yang gini. Pakai otomatis certificate loh. Yang kita belum tahu, seperti yang saya bilang tadi, 94 kita menggunakan kamera di Amerika, tahun 2000 baru masuk Indonesia kan.
Oke sobat, terima kasih Bung Nus atas kehadirannya, istimewa dan kehormatan buat cangkir Caamu nih. Sama-sama. Awet muda ya Bung Nus, luar biasa. Jaga kesehatan Bung Nus ya. Kita tetap jaga prokes nih. Ya. Karena ilmu dan pengalamannya Bung Nus luar biasa dan sampai sekarang masih aktif untuk menelurkan generasi-generasi milenial untuk menjadi broadcaster. Ya. Terima kasih Bung Nus atas perjuangannya itu dan kita tetap berjuang. Sama-sama Caamu. Kita pernah sama-sama di lapangan dulu. Berjuang tidak ada habisnya ya. Ya, ada kepuasan tersendiri bahwa kader ini benar-benar bisa melebihi dari kemampuan harus gurunya. harus melebihi. Dan itu sudah terjadi. Ya. Selamat Bung Nus. Ya. Semangat kita tetap berkarya. Ya. Tetap jaga protokol. Istimewa. Sobat, jangan lupa ya. Cangkir Caamu kalau muncul langsung di subscribe, like dan tingtung itu dipencet. Supaya apa? Supaya tetap semangat kita menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Caamu, Cangkir Caamu. Cangkruan Karu Mikir bersama saya Abdul Muiz.